Beda aja ya dari kita camping yang. Iya. Pokoknya selama kamu di sana kayak nggak mau pulang gitu, selama nggak ada Dania aja. Aku nggak mau lihat ada Dania di sini. Nggak ada siapapun yang kita kenal. Setelah Mona ini nih guys mendapatkan info dari Pak Gunawan langsung bahwa ternyata selama ini ada rahasia yang disembunyikan oleh Pak Gunawan yang ternyata bahwa Dania itu adalah kakak kandung dari Safira. Nah, mendengar ini semua nih guys, momen ini akan sangat digunakan oleh Mona untuk bisa menyatukan kembali Julian dan juga Safira dan jangan sampai ada masalah. Karena tentu saja dengan kasih tahu ini, maka ini akan jadi berita yang sangat besar dan hubungan dia dengan Rafael akan aman-aman saja. Dia berusaha nih guys, berusaha untuk menelpon Safira, namun ternyata teleponnya tidak diangkat seperti itu nih guys. Nah, dia berpikir kayaknya dia perlu deh mungkin menghubungi Dania seperti itu. Karena kalau dia mengatakan kepada Dania bahwasanya dia adalah kakak kandung dari Safira itu sendiri, maka hubungannya Julian bersama dengan istrinya Safira tidak akan pernah diganggu lagi oleh Dania seperti itu nih guys. Dan ini nggak akan jadi masalah. Nah, sementara itu nih guys, ada alat penyadap yang dipasang Mona di bawah mejanya kantornya di rumahnya ya guys ya, Pak Gunawan itu sendiri, sehingga dia dapat informasi banyak seperti itu. Namun ternyata Pak Gunawan mengetahui ada alat penyadap yang dipasang di bawah mejanya tersebut, sehingga dia berinisiatif nih guys untuk menggagalkan berbagai niat jahat yang akan dilakukan oleh Mona. Karena tentu saja kalau dia mendapatkan informasi yang sangat penting bahwa Safira adalah adiknya Dania, maka ini semua akan jadi masalah seperti itu nih guys. Nah, Mona berusaha untuk menghubungi ya guys ya Dania. Dia akan mencari tahu di mana keberadaan Dania. Namun ternyata dia tidak mendapatkan info apa-apa karena memang HP-nya juga mati begitu loh. Mau menelpon Safira pun juga tidak bisa. Namun jalan satu-satunya dia harus menemukan di mana keberadaannya Dania guys, dan ini adalah jalan salah satunya. Nah, Pak Gunawan ini harus mencari strategi nih guys, karena dengan adanya alat penyadap itu jangan sampai Mona ini tahu banyak nih guys. Makanya nih guys, dia harus menggagalkan berbagai cara seperti itu nih guys. Nah, kemudian Mona ini nih guys, dia mau tahu info apa lagi nih dengan adanya alat penyadap yang dipasang di bawah mejanya Pak Gunawan itu sendiri. Makanya dia berusaha untuk mengecek lagi kira-kira ada apa ya. Nah, di situ karena udah ketahuan oleh Pak Gunawan itu sendiri, Pak Gunawan ini bilang bahwa ternyata dia tidak mendapatkan info yang benar, melainkan Safira itu bukan adik kandung dari Dania seperti itu. Dia bilang seperti itu. Nah, ketika mendapatkan info lagi yang berbeda membuat pertanyaan besar bagi Mona tentunya ya guys ya. Mona ini bertanya-tanya loh, kok bisa berbeda nih guys? Nah, dia pada awalnya belum tahu tuh, karena Pak Gunawan kan sudah mengetahui alat penyadap yang ia pasang itu ternyata sudah diketahui beliau nih guys. Tentu saja hal tersebut membuat dia menjadi tanda tanya yang sangat besar nih guys. Loh, kok aneh sih, kok jawabannya berbeda? Ini kok ada info baru lagi? Ini benar atau tidak? Namun memang di situ sengaja dilakukan Pak Gunawan agar rencana dia untuk ngobrol kepada Safira terlebih dahulu tidak didahului oleh Mona, karena Mona dekat dengan Safira. Jangan sampai ini terjadi seperti itu. Nah, kemudian nih guys, ya Pak Gunawan itu setelah ngomong-ngomong seperti itu yang menunjukkan bahwa Safira itu bukan adik kandung Dania, langsung di alat penyadap itu dihancurkan. Ya, karena memang dia nggak mau ya sampai dia itu menyadap ya, mengetahui apalagi yang terjadi dalam rumah dia, apalagi tentang rahasia yang lain seperti itu nih guys. Nah, kemudian nih guys, dia berusaha untuk mengecek lagi dan ternyata setelah dicek lagi kok sudah tidak nyala. Nah, ini dia berpikiran bahwa ternyata ini nggak benar, pasti ini memang Dania adalah kakak kandung dari Safira dan dia harus segera cepat mendapatkan di mana keberadaannya Dania. Dan memang Pak Gunawan itu ternyata hanyalah orang licik namun tidak sepintar dirinya. Dia berpikir seperti itu nih guys. Karena walau bagaimanapun memang Mona ini sangat licik ya. Dia mengetahui semuanya karena dia tidak main-main seperti itu. Apalagi dalam mendapatkan cintanya untuk mengejar cintanya kepada Rafael. Namun di satu sisi yang lain, sejak dari awal pengungkapan bahwasannya Dania itu adalah kakaknya Safira itu belum terungkap. Dan belum ada bukti yang menunjukkan hal tersebut dan masih Pak Gunawan mengetahui akan hal tersebut. Makanya jangan pernah sampai Mona itu tahu duluan dan mengabarkan kepada Safira. Dia harus cari cara terlebih dahulu agar dia bisa ngobrol kepada Safira, agar Safira ini nanti kalau ada masalah yang terjadi dengan Dania, dia bisa membantu seperti itu nih guys.
Nah, sementara itu nih guys, ada Sisi ini mau mencari di mana keberadaannya Loli. Barangkali ada di tempatnya Yuda, namun setelah di sana itu tidak ada. Dia berusaha untuk mengecek di jalan kenanga. Dua seperti itu. Barangkali kan dia ada di situ. Nah, ternyata setelah ditelusuri di rumahnya ternyata masih dalam gembokan. Berarti dikunci. Karena posisinya rumahnya dikunci membuat dia bingung loh, di mana kok nggak ada orang sama sekali lah. Tadi dia mendengar banget kok di rumahnya Mas Yuda nggak ada orang. Dia mendengar bahwa ada di jalan Kenanga nomor 2 seperti itu. Nah, ini ada yang aneh atau gimana nih? Karena benar-benar dengan jelas sekali dia mengungkapkan ya bahwasanya memang nggak ada di rumahnya Mas Yuda seperti itu nih guys. Dan Sisi bingung nih guys, apa yang harus dia lakukan? Apa dia harus menelpon Yuda dulu memancing supaya dia mengetahui di mana keberadaannya? Seperti itu loh guys. Makanya Sisi ini bingung mau mencari Lolinya nggak tahu dibawa kemana oleh Dania, menyebabkan dia sangat bingung sekali. Nah, dia nggak tahu harus ngapain seperti itu loh guys. Namun dia benar-benar yakin bahwa Dania itu ada di jalan Kenanga 2 itu nih guys. Namun ketika ditelusuri di tempat itu ternyata tidak ada orang. Seperti itu. Namun dia juga bingung apa yang harus dia lakukan. Begitu loh. Karena tidak punya pilihan selain menelpon, maka langsunglah dia menelpon Mas Yudanya. Setelah ditelepon nih guys, ternyata tidak ada jawaban sama sekali dari Yuda. Nah, ternyata tidak ada jawaban sama sekali dari Mas Yuda. Barangkali mungkin sibuk kali ya, mungkin ada urusan meeting di kantor kali ya. Ya karena dia tidak tahu bahwa ternyata Yuda bersama dengan Dania ini mau camping bersama seperti itu. Dia tidak tahu guys. Dan di situ memang posisinya Yuda sedang menelpon asistennya Ray, di mana dia menyuruh sopirnya itu untuk menyiapkan semua keperluan camping. Ya semua mengenai tenda dan lain-lain peralatannya itu harus benar-benar disiapkan. Jadi semuanya atas bantuan dari orang kepercayaannya, yaitu Ray seperti itu. Nah, di situ nih guys, setelah dia mau ngajak camping, kenapa harus camping? Biar happy bareng seperti itu, biar bahagia bareng. Jadi dia mau ngajak Dania, mau ngajak Loli untuk camping. Di sini Dania menegaskan pada awalnya bahwa Loli itu belum pernah camping loh. Dia nggak tahu nanti apakah hawanya suka, dingin atau tidak, nanti kesakitan atau tidak. Nah, di sini memang sengaja nih Yuda ini menegaskan bahwa camping itu enak, memandangi banyak hal, ada kupu-kupu gitu, seperti itu. Nah, mengenai camping membuat pertanyaan besar dong bagi Loli, camping itu apa? Camping itu adalah kayak semacam di rumah, cuma dia bikin tenda sebagai tempat tidurnya di situ. Jadi di situ nanti bisa melihat banyak hewan-hewan seperti itu. Jadi tidurnya di depan, mungkin di dalam tendanya gitu loh guys. Jadi nanti dipasangi beberapa kasur seperti itu, yang mana tidurnya itu memang di alam terbuka seperti itu, dan itu pastinya suasananya baru seperti itu. Kemudian dia menunjukkan tuh kayak gini camping di alam terbuka tuh seperti ini. Setelah mengetahui foto tersebut ditunjukkan tuh ya kepada anaknya, membuat dia tuh senang. Dan di situ Loli asik karena bisa camping, Loli mau camping seperti itu. Dan itulah yang membuat Dania selaku ibunya senang banget nih guys, karena selama ini perhatian Yuda ke Loli itu benar-benar luar biasa. Andai saja papanya itu bukan Romi, pasti dia akan jauh lebih baik sekali mendapatkan perhatian khusus dari Yuda nih guys. Dan kemudian di situ nih guys, karena saking senengnya, nanti kan juga pasti menemui beberapa hewan seperti itu. Di sana pasti akan banyak melihat kunang-kunang. Nah, kunang-kunang itu apa? Kunang-kunang itu adalah hewan yang ada sinarnya nantinya seperti itu. Nanti bisa melihat sendiri seperti itu. Nah, kemudian nih guys, mereka saling bercanda satu sama lain di situ, dan dia seneng banget kan karena memang dia mendapatkan perhatian khusus, anaknya mendapatkan perhatian khusus dari Yuda seperti itu. Nah, kemudian karena dia sedang bengong, kemudian dicubitlah pipinya, dicubitlah tuh hidungnya nih guys. Kenapa dicubit? Karena memang dia itu bengong. Ya, memang Yuda itu sangat baik banget ya guys, apalagi ke anaknya Loli seperti itu nih guys. Di situ nih guys, Loli melihat kebersamaan antara Om Es Krim dengan mamanya. Dia senang banget seperti itu nih guys. Mereka berdua lagi cubit-cubitan. Waduh, bikin dia senang. Kemudian dia gantian deh yang dicubit karena dia ngejek seperti itu mamanya. Nah, kemudian sementara hari itu nih guys, dia sedang mempersiapkan semua alat yang dibutuhkan untuk tenda. Maka dari itu dia harus mempersiapkan semuanya tanpa disadari bahwa di situ orang suruhannya Mona sudah menyuruh orang nih guys ya untuk menyuruh mencari tahu di mana keberadaan Dania pastinya melalui Ray ya, orang suruhannya
Yuda, pastinya dia akan dapat informasi banyak seperti itu. Makanya jangan sampai dia kalah, jangan sampai dia tidak mendapatkan info. Nah, sementara itu nih guys, ada Safira dan juga Julian juga loh yang mau camping di situ nih guys. Di situ camping dan mereka semua juga sudah mempersiapkan ya sesuai dengan orang suruhannya juga. Ya, untuk mempersiapkan semua campingnya seperti itu. Langsung saja dia menelpon orang suruhannya tersebut nih guys untuk membawanya di mana tendanya saat ini. Nah, setelah menelpon orangnya datang, ya, Safira sama Julian ini ditunjukkan di mana ya kemahnya itu, tendanya itu berada. Nah, setelah ditunjukkan, ternyata tendanya di sebelah sini. Ternyata mereka kaget loh, karena pada awalnya Julian dan Safira itu ingin masang sendiri. Ternyata sama orang kepercayaannya tuh sudah dipasang tendanya dengan sangat epik sekali. Nah, dia jadi nggak enak ya. Di situ nggak enakan menurut orang kepercayaannya, karena memang sudah dipersiapkan. Jadi ketika ya Julian dan istrinya sudah hadir di camping itu, semuanya sudah siap. Jadi aman-aman saja seperti itu, guys. Semuanya sudah aman saja. Nah, di situ nih guys, karena posisinya pemandangan alamnya kan indah. Makanya Safira ini jangan main masuk aja ke tenda lah. Mungkin barangkali dia mau ke tempat yang lain menelusuri gitu loh biar happy. Nah, sementara itu nih guys, ya ada orang kepercayaan Ray yang mau mengantarkan di situ semua peralatan tendanya yang ketemuan di tol. Yang ketemuan di mana di tol Bogor nih guys. Nah, di situ. Nah, sementara itu ya apapun akan dilakukan Mona untuk bisa mendapatkan informasi nih guys. Nah, sesampainya di rumah dia juga mendapatkan telepon dari Bonang orang suruhannya. Di situ orang suruhannya Bonang ini sengaja menelpon karena ada hal penting terkait Dania di mana keberadaannya saat ini, yang mana dia bersama dengan Yuda itu mau camping. Nah, campingnya di mana masih belum tahu. Maka dari itu, Mona menginginkan orang suruhannya Bonang ini untuk cari terus informasinya. Jangan pernah tidak tahu info. Harus tahu info ya. Karena ini akan jadi hal yang luar biasa yang akan disampaikan Mona ke Dania mengenai rahasia yang sangat besar sekali. Nah, sesampainya Dania itu memang juga diantar ke Yuda ya. Nah, sementara itu orang suruhan Ray itu kan mau pulang, tanpa disadari ada orang yang menghadang. Kemudian menghampirilah tuh Ray ke orang tersebut. Nah, ternyata itu adalah Bonang nih guys. Nah, karena di situ memang ada Bonang, dia tidak jadi marah seperti itu nih guys. Nah, tujuannya Bonang menghampiri Ray dengan paksa adalah ingin mendapatkan info. Dia ingin mendapatkan info di mana keberadaannya Dania. Karena memang bosnya itu mau ketemu dengan Dania atau Yuda seperti itu. Nah, mengenai akan hal itu, akhirnya Ray ini buka bicara. Nah, mengenai urusan apa dia nggak tahu. Langsung ditelepon bos Mona biar dia dimarahin. Nah, akhirnya karena dia nggak mau dimarahin, oke dia kasih tahu tempatnya, yaitu adalah camping. Ya, camping ya. Jadi dia tahu di mana keberadaannya campingnya itu, dan kemudian setelah mendapatkan informasi itu langsunglah tuh menghubungi Mona. Dan Mona ini sudah mendapatkan tahu di mana keberadaannya itu di Green Forest Campsite. Nah, karena sudah tahu Green Forest Campsite berada di tempat situ, membuat Mona ini kepikiran. Dia ngobrol ke Mama Lestari untuk mengatakan bahwasannya dia mau camping dengan suaminya Rafael karena dia mau honeymoon sekalian seperti itu. Nah, mendengarkan kabar seperti itu, makanya dia mau minta bantuan tuh kepada Mama Lestari untuk menelponkan anaknya seperti itu. Soalnya nanti kalau yang taunya adalah yang menelpon istrinya pasti nggak diangkat, makanya minta bantuan mama. Nah, kemudian nih guys, setelah mendapatkan Mona ini pengen camping sekaligus honeymoon, membuat Papa Rafael ini berpikir ya udah deh, mending ini momen yang sangat tepat bagi dia untuk honeymoon dengan Rafael, sambil dia nanti bisa menghubungi Safira dan mengatakan kepada Safira terlebih dahulu bahwa Dania adalah kakak kandungnya, karena informasi sepenting ini harus segera diungkapkan. Dan membuat pertanyaan besar juga ya kepada Mona, kenapa Mona itu kok dibaikin sama papanya Rafael, Pak Gunawan, ini ada apa seperti itu? Kenapa justru malah dia membantunya misinya seperti itu? Pasti ada udang di balik batu. Nah, langsung tuh diteleponkan ya oleh papanya sendiri.
Karena mendapatkan telepon dari papanya, langsung diangkat kan ya di situ. Jadi langsung diangkat ya, Rafael langsung mengangkat teleponnya seperti itu. Terus kemudian disuruh pulang segera karena ada informasi yang sangat penting sekali, yang urgent, yang harus segera dibahas karena memang penting banget. Nah, mendengarkan kabar yang sangat penting dari papanya sendiri, otomatis dia tidak bisa menolak. Dan kemudian dia meminta sekretarisnya untuk segera mengurus semua berkas-berkas yang harus disiapkan untuk meeting dan lain-lain terkait pekerjaannya. Maka dari itu nih guys, dia menyuruh sekretarisnya sementara dia itu mau pulang ya. Sementara dia itu mau pulang karena ada urusan, disuruh papanya untuk pulang. Nah, sementara itu nih guys, ada Romi yang mau ke rumah mencari istrinya Wulan. Namun di mana sih Wulan itu? Ternyata Wulan tidak ada. Nah, karena Wulan tidak ada membuat dia pertanyaan yang sangat besar, di mana dia tanya kepada Mbak Gina. Di mana Mbak Gina bilang bahwa Wulan tadi izin untuk pulang ke rumah papanya. Setelah mendengarkan kabar bahwa Wulan itu pulang ke rumah papanya nih, aduh ini akan jadi gawat sekali nih. Makanya dia berusaha untuk menelpon segera Wulan, namun ternyata setelah menelpon Wulan, aduh tidak diangkat pula. Ini gawat ini, makanya dia segera harus menyusul ke rumahnya papanya Wulan nih guys. Nah, ini akan sangat bahaya sekali. Mbak Gina pun juga berpikir, waduh sudah punya mertua yang kayak gitu ya kan, mafia seperti itu, malah dia main-main. Aduh, ini akan jadi masalah yang besar. Nah, sementara yang berbeda cerita di mana Mona nih guys, dimana Mona ini sudah mempersiapkan semua alatnya, pakaiannya yang akan dibawa untuk camping nanti. Namun ternyata dia itu kesel gitu loh guys, karena dia tidak mendapatkan bantuan dari siapapun. Dimana dia mau menyiapkan semua peralatan kayak pakaian-pakaiannya itu ternyata nggak rapi-rapi. Satu koper kok nggak cukup. Ini kira-kira gimana? Dia mau minta bantuan sama siapa? Binarsi. Nanti dimarahin lagi tuh sama suaminya Rafael. Dibanding-bandingkan lagi dengan Safira. Nanti kamu itu gak bisa jadi istri yang baik seperti Safira. Safira itu menyiapkan ini, menyiapkan itu. Aduh, itu yang buat dia pusing. Nanti dia dibanding-bandingkan lagi, yang itu membuatnya, kalau bukan karena tujuan ingin memberikan tahu sebuah informasi yang sangat penting, yaitu terkait rahasia, di mana Dania adalah kakak kandung Safira, ini gak mau deh dia akan camping-campingan seperti itu. Camping itu kan nanti tempatnya jauh, belum lagi hujan, becek, gak ada kamar mandinya jauh. Aduh, ini akan jadi masalah yang besar. Namun demi rahasia dan misi yang sangat besar, makanya dia harus bisa membuat ya suaminya itu kelepek-kelepek, dan dia harus menyiapkan semua peralatan suaminya termasuk pakaiannya dan lain-lain. Walaupun dia sebenarnya bukan ART, namun lagi dan lagi dia harus ambil hasti suaminya seperti itu nih guys. Nah, sementara itu nih guys, sesampai di rumahnya Wulan, Romi ini ya guys ya, dia mau masuk. Namun mau masuk pun di situ dicegah oleh pengawalnya rumahnya Wulan seperti itu. Ya, jangan sampai Romi itu kan disuruh untuk tidak masuk gitulah. Dan dia nggak bisa main masuk begitu saja nih guys. Karena yang keluar itu justru pengawalnya. Pengawalnya bilang bahwa sekarang mulai detik ini bahwa Romi itu bukan lagi anggota dari keluarganya. Nah, setelah mendapatkan kabar bahwa dia bukanlah anggota dari keluarga yang tidak bisa lagi masuk ke rumahnya, membuat Romi ini sangat marah karena dia segera ingin menemui istrinya dan mau membawa istrinya itu pulang, dan jangan sampai akan ada masalah yang sangat besar sekali seperti itu nih guys. Dan dia sangat marah sekali, membuat dia itu berkelahi dengan orang pengawalnya, orang suruhannya Wulan ya guys, di situ di rumahnya. Di situ bukan hanya berkelahi nih guys dan memukuli pengawalnya, namun dia juga berusaha untuk mengancam. Toh yang bisa ya memutuskan bahwa yang boleh kesini atau enggak itu adalah Wulan istrinya sendiri. Selama Wulan belum bicara seperti itu, maka jangan pernah ada orang yang melarangnya. Makanya dia diancam, dia tidak punya pilihan lain untuk memasukkannya. Nah, sementara itu nih guys, ada Rafael yang baru saja tiba di rumah. Setelah dia tiba di rumah nih guys, ada hal yang tidak bisa maklumi, di mana di situ ada banyak koper. Nah, itu kopernya siapa? Yang pasti itu adalah kopernya yang dipikirnya pada awalnya itu adalah kopernya Mona, di mana Mona ini mau pulang. Dia mau, ketika mendengar koper dia mau pulang seperti itu, ini akan jadi masalah besar. Dan dia nggak mau, karena dia masih membutuhkan Mona. Dipikirannya mau dia pulang, pergi seperti itu, mau kabur seperti itu. Makanya mama papanya ini berusaha untuk menelponnya. Di situ semua orang pada bilang, siapa sih yang mau kabur seperti itu? Lah, itu koper buat apa? Nah, kemudian semua keluarganya ini berusaha untuk menjelaskan ya, supaya dia duduk dulu bahwa Mona itu bukan mau kabur. Jadi mamanya ini berusaha untuk menjelaskan bahwasannya dia mau ngajak honeymoon dan camping bareng bersama dengan suaminya seperti itu. Mamanya berusaha untuk menegaskan seperti itu supaya dia camping bareng bersama istrinya seperti itu. Dan mendengarkan mau camping membuat dia itu nggak suka. Oh, ternyata justru mau camping nih
Cuma mau camping aja nih. Ternyata alasan papanya tadi itu menelpon cuma gara-gara mau camping seperti itu nih guys. Dan mamanya ini sengaja menyetujui karena itu kan ide yang sangat bagus sekali. Barangkali nanti kan di sana setelah mesra-mesraan pulang bawa cucu seperti itu. Karena mamanya ini sudah pengen memomong cucu. Nah ini Rafael ini nggak tahu awalnya maksud dari mamanya ini ngobrol apa seperti itu. Mamanya hanya menginginkan cucu. Nah sedangkan Rafael itu kan nggak suka-suka amat dengan Mona. Mona hanya dijadikan alat untuk mendapatkan apa yang dia mau saja seperti itu. Nah, sementara itu nih guys ya, Mona ini juga mendapatkan dukungan dari papanya yang menyatakan ya udah deh terima saja untuk camping bareng bersama istrinya. Dan semua orang ini pada aduh ini papanya kenapa sih kok dia mau gitu aja nih guys disuruh Mona, apakah dia membuat kesalahan sehingga Mona mengancamnya barangkali dan tidak punya pilihan lain sehingga papanya ini juga mensupport Mona untuk melakukan camping bareng, honeymoon bareng seperti itu. Sementara itu nih guys, Rafael tidak punya pilihan lain. Toh dia juga memang mau nggak mau harus camping bareng karena sesuai dengan mama dan papanya ya, mendapatkan persetujuan itu dari mama dan papanya Rafael itu sendiri. Nggak mungkin dong ya Rafael ini menolak. Walaupun pada awalnya di situ papanya juga bilang untuk tidak menolak seperti itu. Pastinya ada sesuatu hal nih guys seperti itu. Bahkan memang ada rencana yang sangat besar sekali yang Pak Gunawan ini mau ungkapkan segera dengan Safira. Makanya biar saja deh dia pergi begitu. Biar saja Mona ini pergi karena momen ini harus digunakan dengan sangat epik sekali. Jangan sampai Mona terlebih dahulu ngobrol kepada Safira. Jangan sampai momen tersebut digunakan untuk itu nih guys. Nah, makanya ini Rafael mau nggak mau ini dia mau siap-siap nih guys. Karena dia nggak punya pilihan lain. Jadi dia harus siap-siap baju dulu seperti itu. Nah, dan ketika mama mertuanya ya bilang bahwa dia mau ngomong cucu membuat hati Mona sebenarnya senang. Namun sebenarnya misinya ke sana itu karena ada tujuan yaitu mengungkapkan rahasia besar bahwa Dani adalah kakaknya Safira. Jadi itu yang mau diungkapkan nih guys. Makanya mamanya ini ya mamanya Rafael benar-benar seneng ketika Mona ini mau ngajak jalan-jalan bareng, honeymoon bareng, apalagi sambil camping bahagia bareng seperti itu. Nah sementara itu nih guys ya ada momen-momen indah kebersamaan nih guys ya, banyak masalah yang menghadang Julian, makanya istrinya Safira ini ngobrol untuk melakukan camping ya. Camping juga nih di tempat yang sama, di Green Forest campsite juga yang lagi viral. Mereka itu intinya pokoknya nggak mau ketemu Dania. Ya karena di camping kali ini tuh pasti berbeda. Pasti gak seperti pas waktu honeymoon dulu. Karena kalau pas waktu honeymoon dulu kan memang intinya bahwa di tempatnya kan sepi. Kalau sekarang kan gak begitu ramai tapi juga tidak begitu sepi. Artinya masih ada beberapa orang yang lain sehingga di situ bisa happy bareng. Dan ternyata di tempat camping yang sama pula di Green Forest campsite juga ternyata ada juga Dania di situ nih guys. Nah sementara itu nih guys ada Wulan. Wulan ini kan baru saja cerita ke papanya, dimana ya masalahnya dengan suaminya. Justru setelah cerita dengan papa kandungnya nih guys, membuat dia berada pada desakan yang sangat luar biasa sekali. Dimana papanya justru malah menyuruh dia untuk bercerai dengan Romi. Padahal kan supaya dia didukung ya kan. Namun kenapa sih papanya ini malah justru menginginkannya untuk bercerai dengan Romi. Padahal dia kan masih cinta dengan Romi. Jadi nggak mungkin kan membuat hatinya Wulan untuk berpisah itu nggak mungkin gitu loh. Makanya dia sedih, dia bingung harus ngapain, dia nggak tahu. Memang benar sih selama ini bahwa semua kebutuhannya itu dipenuhi oleh papanya sendiri. Ya karena kebutuhannya itu dipenuhi oleh papanya sendiri. Bahkan rumah saja juga tidak punya. Kalau nggak karena bantuan papanya atau mama Mbak Gina nih guys, pastinya tidak akan ada orang yang mau membantu. Memang Mas Romi itu orang yang kurang bertanggung jawab nih guys. Dan di situ nih guys ketika mendengar Romi ke situ mendengar bahwa istrinya mau menceraikan dia. Dan setelah mengetahui sendiri bahwa istrinya ini mau menceraikan dia, tentu saja nih guys dia tidak mau ya diceraikan oleh istrinya Wulan karena tentu saja dia masih membutuhkan Wulan. Toh Wulan itu kan juga punya anak aja seperti itu. Makanya dia berusaha untuk tenang menghampiri Wulan, jangan sampai dia
memancing emosi seperti itu. Dia harus bisa mendapatkan Wulan. Nah, Wulan itu nih guys bingung kenapa kok Mas Romi itu bisa masuk, padahal pengawalnya sudah dikasih tahu untuk Romi ini nggak boleh masuk lagi. Namun di situ nih guys, Romi sengaja datang untuk menemui Wulan dan mengambil Wulan untuk segera pulang ke rumah. Namun Wulan nggak mau. Kenapa nggak mau? Di situ memang Wulan sedih karena memang suaminya justru malah selingkuh dengan orang lain. Orang yang ia bela selama ini itu adalah Romi, justru malah selingkuh dengan Dania. Makanya dia nggak mau lagi ketemu dengan Romi karena dia sedih. Sebelum hasil tes DNA itu keluar, maka dia tidak akan pulang. Karena untuk mengetahui kejelasannya itu yang paling penting. Yang penting jelas dulu siapa ya bahwa Loli itu anaknya siapa, seperti itu. Tes DNA-nya harus jelas nanti seperti itu. Makanya dia tidak mau pulang walaupun suaminya ini membujuk dia dengan sangat untuk segera pulang. Dia melakukan berbagai cara kalau dia bilang dia sangat mencintai istrinya, bahwa dia tidak ada hubungan apapun dengan Dania seperti itu. Dia berusaha untuk mengajak istrinya pulang ke rumah, namun dia tidak mau. Ya karena di satu sisi yang lain dia sudah ngobrol kepada papanya, malah justru papanya menginginkan dia bercerai dengan Romi. Dan kalau papanya dan Ajal ini sedang pergi, kalau dia sampai ke sini papanya dan tahu bahwa di sini ada Romi, maka ini akan jadi masalah yang sangat besar sekali. Karena Wulan tidak mau dia dipukuli habis-habisan oleh papanya, anak buahnya seperti itu. Karena kalau sudah marah, papanya itu bisa menghabisi dia dan dia tidak akan bernafas sekejap pun. Maka dari itu disuruhlah dia itu pergi seperti itu. Oke, di situ pada awalnya memang dia tidak mau pergi asalkan bisa membawa istrinya. Namun dia tidak punya pilihan lain untuk segera pergi. Akhirnya dia pergi, namun di situ dengan catatan bahwa dia tidak ada hubungan dengan Dania dan dia akan pergi seperti itu. Dia juga bilang bahwa gak apa-apa nyawa akan diserahkan 2 kali pun tidak masalah seperti itu. Dia berusaha nih guys, berusaha untuk ngobrol seperti itu nih guys, supaya istrinya itu percaya, supaya Wulan itu percaya bahwa Dania itu memang bukan selingkuhannya seperti itu loh guys. Makanya dia berusaha meyakinkan. Namun di situ lagi dan lagi Wulan tetap percaya bahwa sebelum adanya tes DNA itu, maka belum ada hal yang jelas, makanya dia nggak mau pulang. Nah sementara itu nih guys, ada Rafael yang tanya kepada Mona, ngapain sih Mona ini mau ngajak camping seperti itu? Emang kalau camping kamu tahu nggak apa sih persiapan yang harus dibawa camping? Dan kemudian dia juga mengungkapkan bahwa nggak tuh Mona tenda seperti itu. Nah kemudian ternyata Mona tidak bawa tenda. Nah lah terus gimana? Ya harus bawa tenda. Kalau tidak ada tenda gimana? Mau tidur di mana deh? Kalau nggak tidur di tenda, tidur di mana? Tidur di mobil? Jelas tidak mungkin seperti itu kan. Dan makanya Mona ini berusaha untuk menegaskan dia kan bisa beli di jalan depan ada toko tenda seperti itu. Nggak usah khawatir. Namun menurut suaminya nggak perlu. Penting kita ke hotel saja seperti itu. Dan di situ Mona berusaha untuk menegaskan lagi. Mau nggak mau suaminya harus menuruti kemauan dia. Dia nggak peduli suaminya marah-marah, yang penting dia mau terlaksana ketemu Dania camping. Menyampaikan informasi yang sangat penting sekali, itu poinnya. Di situ juga ada map yang akan membantunya untuk menuju ke tempat Grand Forest Campsite, di mana tempat itu adalah keberadaannya Dania saat ini, supaya bisa ngobrol dengan Dania nih guys. Dan pokoknya Rafael itu harus ke sana seperti itu nih guys. Rafael juga tidak punya pilihan lain, menuruti istrinya saja nih guys, karena memang nggak tahu nih ngapain ke sana juga ke situ ya. Namun dia berusaha tetap membujuk suaminya nih guys, dan dia menunjukkan map. Ya, dengan ada bantuannya map dia akan tahu di mana keberadaannya nanti jalannya. Dan di situ juga ternyata tanpa diketahui juga ada Dania, Yuda bersama dengan Loli nih guys, yang mau mempersiapkan semua tendanya, mau have fun bareng di tempat situ, liburan bareng, vacation keluarga. Ya, seperti itu. Walaupun mereka juga tidak sadar bahwa di tempat yang sama di Green Forest Campsite pun juga ada Julian dan Safira. Julian dan Safira pun ini nih guys, itu kan lagi berada di tempat yang sangat romantis juga di
camping di situ pokoknya have fun ya. Dia mau membeli perlengkapan kayak makanan juga, perlengkapan mandi dan lain-lain di situ sambil dilihatin tuh sama mbak-mbak kasirnya nih guys. Hubungan mereka itu kayaknya bener-bener romantis, happy banget sama kayak pas waktu dulu pacaran seperti itu. Dan mendengarkan kabar tersebut membuat hati Julian seneng dong ya. Begini ya mbak ya, nanti hubungannya terus langgeng kayak seperti kami, katanya seperti itu nih guys. Itu memang momen ketika camping baru seneng dong ya pastinya akan seneng banget. Walaupun sebenarnya di situ juga Loli ya bersama dengan ibunya Dania ini juga mau membeli peralatan camping juga pastinya di situ untuk persiapan dan lain-lain, mandi juga harus